No more stage. Fight! Halo sahabat Solaris Koi, kali ini saya akan ditanya-tanya tepatnya oleh tim dari Indonesian Japan Koi Dealer Keeping Contest. Tapi kali ini bukan di YouTube-nya Solaris Koi. Ini nanti akan tayang di YouTube-nya Yayasan Ikan Koi Indonesia atau Indonesian Nishikigoi Foundation. Jadi ini channel YouTube baru. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa menjadi inspirasi dan edukasi buat teman-teman para pecinta koi dan para pelaku industri koi. Oke, silakan, saya akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak dikasih tahu sebelumnya. Oke, ini based on true story ya? Apa enggak? Banyak penting durasi. Jadi sebenarnya saya secara pribadi memutuskan untuk membuka Solaris Koi itu ada beberapa faktor. Ada dua faktor utama sebenarnya yang akan saya ceritakan di sini. Ada dua faktor utama. Yang pertama adalah karena saya ingin berhenti melakukan dosa di pekerjaan yang lama. Yang kedua adalah karena memang saya sangat suka dan passion dengan koi. Jadi dua alasan utama ini, banyak alasan lain, cuma dua alasan ini yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah memang pada saat itu 2015 saya di titik, pada saat itu saya kerja, saya punya bisnis, saya di titik pemberontakan dari dalam diri untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak halal. Nah, akhirnya pada saat itu juga berkenaan dengan timing itu juga lah saya lagi asik-asiknya mencintai koi. Lagi doyan-doyannya koi, dan dilalahnya di 2015 juga saya itu dapat cuan dari hasil jual koi. Nah, di 2015 itu tergabunglah momentum itu yang membuat saya mensahkan diri, oke, saya buat Solaris Koi. Itu tahun 2015, idenya saya akan buat Solaris Koi, tapi pada saat itu belum pure dealer ya. Pada saat itu masih kebayang itu antara breeder dan dealer. Itu dia alasannya kenapa saya buka Solaris Koi. Itu dua alasan utama. Kenapa nggak jadi breeder? Sebenarnya 2016 itu pada saat itu saya sebagai penghobi. Saya punya seorang handler, kiper ikan saya. Pada itu saya punya dua kolam di kantor dan di rumah. Ada handler saya namanya Rifki. Mudah-mudahan si Rifki nonton nih. Karena makasih, tanpa Rifki Solaris Koi nggak bakalan ada sampai sekarang. Karena dialah yang memaksa saya untuk mensahkan Solaris Koi dan membuat Solaris Koi jadi nyata. Nah, si Rifki ini dulu itu adalah handler saya, kiper ikan saya. Jadi dia seminggu 3 kali, 2 kali 3 kali ke rumah, ke kantor untuk maintenance kolam dan cek ikan. Dan karena pada saat itu saya punya ikan banyak, ikan-ikan gede, dia ngasih ide Solaris Koi-nya kita bikin breeder. Jadi sempat dijalankan lebih kurang 6 bulan lah, 6 bulan hampir setahun oleh Rifki. Saya buka fasilitas di Sentul itu 2016. Makanya sebenarnya 2016 itu ikan Solaris Koi itu nggak jualan ikan impor. Karena memang 2016 itu fokus breeding. Itu Rifki menjalankannya, tetapi memang jalannya sudah begitu di akhir, saya lupa itu di akhir apa di sekitar Agustus September di tahun 2016. Rifki memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya yang lain. Dia berlayar dengan kapal pesiar dan akhirnya breedingnya nggak ada yang handling, dan saya pada saat itu juga belum fokus banget di Solaris Koi. Jadi project breeding Solaris Koi terhenti. Terendahnya 2017 akhir. Ya, 2017 akhir sampai 2018 awal. Itu saya beli ikan Shiro Omusako. Itu nisai saya borong
lebih kurang itu 120 ekor kalau nggak salah saya. 100 sampai 120 ekor, saya lupa detail pastinya. Nah, ikan ini begitu sampai di Solaris sakit, drop, bermasalah yang mengakibatkan dalam waktu 1 minggu, lebih 1 minggu, sekitar 2 minggu lah maksimal. Ikannya banyak yang mati, tinggal sisa 3 ekor yang selamat. Dan itu bisa kebayang, Nisai, Omosako yang high quality, kita bisa tahu harganya juga ya sangat lumayan ya pada saat itu. Itu hanya Allah yang tahu. Saya nggak bisa jawab karena kita hanya ikhtiar. Yang menjawab itu semua adalah Allah yang Maha Esa. Karena saya nggak bisa ngomong, kita hanya ikhtiar mencoba, dan mungkin ya 4 IJKD sebelumnya saya masih in charge di kepanitiaan. Tahun ini pure saya tinggalkan, dan harapan saya tahun ini saya bisa fokus untuk fight di IJKD. Sebenarnya untuk menjadi juara dengan membeli ikan yang udah ready itu, bagi saya secara pribadi itu bisa dan mudah banget. Tapi itu bukan jadi target bagi saya dan Solaris Koi. Target dari kita dari Solaris Koi adalah grow dan champion. Nah, memang ini butuh proses lama dan nggak mudah. Jadi kita itu biasanya, terutama khususnya teman-teman yang udah tahu Solaris Koi, penghobi-penghobi yang udah tahu Solaris Koi itu, mereka beli ikan Solaris Koi bukan untuk yang saat ini. Mereka beli ikan Solaris Koi itu untuk future. Sudah bisa banyak kok, sudah beberapa champion kita dapatkan adalah dari ikan-ikan yang di keeping di Solaris Koi, belinya Tosai, Nisai, terus kita ikutin show pada saat size gede, ada yang sampai Grand Champion dia di all size, ada yang Jumbo Champion, Meter Champion, itu banyak. Nah, jadi memang goalsnya Solaris Koi itu bukan beli ikan fight champion, karena bagi saya secara pribadi itu hanya about money. Jadi hanya tergantung dengan uang. Kita punya uang, kita bisa beli ikan, itu nggak challenge buat saya pribadi. Challenge pribadi Solaris Koi adalah kita beli ikan yang future, kita bisa bawa ikan ini ke Indonesia, kita keeping dan kita jadikan champion nanti mungkin 2, 3, 4 tahun atau 5 tahun ke depan. Itulah targetnya Solaris Koi. Makanya Solaris Koi jarang, karena memang susah gitu. Untuk IJKD tahun ini saya rasa kita sudah persiapannya cukup matang karena memang untuk ikannya sendiri itu saya beli ikannya di bulan November. Karena periode ikan bagus di Jepang itu adalah di periode Oktober, November, Desember mungkin masih ada beberapa, karena itu adalah harvest season. Jadi waktu semua breeder panen itu dan ikan bagus banyak di situ. Nah, karena pengalaman 3 tahun sebelumnya, kalau kita beli di bulan Januari, Februari, Maret, walaupun itu lelang offline, ternyata kualitasnya jauh lebih bagus yang kita beli di bulan November. Nah, makanya tahun ini tuh Solaris Koi belanjanya dari bulan November. Belanja dari bulan November, kebayang kita keeping itu anggaplah di shipmentnya Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan. Jadi effort yang kita keluarkan juga adalah sangat tinggi, karena pada saat periode 5 bulan ini bukan banyak yang nawar itu ikan-ikan yang akan kita siapkan buat IJKD. Banyak yang mau beli, cuma nggak kita jual karena memang kita prepare buat IJKD supaya Solaris Koi bisa berprestasi di IJKD 2026-2027. Oke, Solaris Koi sudah membuat dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya dari Jumat kemarin setelah preskon kita mendapatkan review, dan akhirnya tim kreatif dari Solaris Koi sudah membuat untuk formasi kita di Nisa IJKD 2026-2027 itu kita kasih title-nya The Path of Ryu. Jadi The Path of Ryu ini adalah menggambarkan karakter seorang Ryu dalam Street Fighter. Ryu itu orang yang bijaksana, yang balance, jadi dia balance, bisa self control. Nah, dari itu kita menyiapkan 4 desain. 4 desain ini kita susun berdasarkan dengan karakter dan skema dari tingkat pendidikannya si Ryu dalam Street Fighter. Jadi ada Hado, ada Satsui, ada Mu dan Ken. Jadi Hado ini adalah dasar. Pengertian adalah ini adalah dasar kekuatannya Ryu. Nah,
Satsui itu lebih kepada bad atau evil side dari Ryu-nya. Nah, dan ada itu Mu itu adalah the high level dari Ryu-nya. Dan terakhir itu adalah the perfect energi dari Ryu itu adalah Ken. Nah, jadi Hado, Satsui, Mu, dan Ken ini kita beri nama untuk tiap-tiap ikan yang akan nanti dilelang di JKD. Jadi Hado itu ada ikan kohaku, Satsui karena ini adalah jadi evil side-nya dari Ryu, kita bikin ini sebagai kuda hitam yang nanti akan bisa menjadi mengganjal orang-orang untuk bisa fight di JKD. Dan juga ada Mu ini adalah keseimbangan yang mau mencapai puncaknya, dan itu kita sudah siapkan satu kohaku yang patternnya balancing, body structure bagus. Dan terakhir sebagai ujung tombak kita untuk fight juara, kita sebutkan dia dengan Ken, itu adalah Sankei dari Dainichi yang akan menjadi petarung untuk fight di Grand Champion IJKD Nisai 2026-2027. Jadi sesuai dengan tema yang kita dapat, alhamdulillah kita dapat Ryu sesuai dengan karakter pribadi saya sendiri sebenarnya ya. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa menggambarkan formasi Solaris Koi 2026-2027 sesuai dengan icon ya, sebutannya icon ya. Karakter yang kita dapat Ryu. Nah, kita sebut dengan The Path of Ryu. Oke, semua teman-teman, baik yang sahabat dekat Solaris Koi, sahabat jauhnya Solaris Koi, dan sahabat sedunianya Solaris Koi, jangan lupa nanti tanggal 27 akan tayang di website dealerkoi.id. Itu adalah event tahunan Indonesian Japan Koi Dealer Keeping Contest, dan Solaris Koi sudah menyiapkan 4 ekor ikan terbaik yang kita sangat yakin dan sangat percaya ikan ini bisa menjadi kontender di Grand Champion, dan ada 1 ekor untuk kontender di Male Champion. Dan untuk teknik keeping, karena tahun ini kita periodenya 12 bulan, Solaris Koi akan mengkombinasikan keepingnya di konkrit, mud pond, dan konkrit. Jadi harapan kami ikan bisa jauh lebih maksimal, grow-nya bisa lebih besar, dan finishingnya kita juga dapat. Oke, jangan lupa langsung di bid ya, nanti ikan-ikannya dari Solaris Koi. Terima kasih. Pilih manpon atau konkret? Mud pond. Pilih bikin event apa jualan koi? Bikin event. Pilih jadi dealer atau breeder? Breeder in the future. Pilih Kanoko Kohaku atau Matsu Kawabake? Karena kok kohaku. Pilih sesuatu yang terplan atau sesuatu yang spontan? Oh, of course spontan. Spontan itu bikin heboh.